Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Galih Prasetyo, NIM 202111003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dan latar belakang pemikiran atau latar belakang keilmuan dari seorang tokoh tafsir, yaitu yang bernama Faizul Rahman. Ya. Pertama, beliau ini lahir di Hazara, tepatnya di Pakistan pada 21 September 1919, dan kemudian beliau ini wafat di Chicago pada tanggal 26 Juli 1988. Nah, beliau ini berasal dari bisa dikatakan circle atau bisa dikatakan circle kalau zaman sekarang ya, circle keluarga yang alim gitu, atau tergolong taat beragama yang menganut mazhab Hanafi. Pada usia 10 tahun beliau ini sudah menghafal Al-Quran dengan dibantu oleh ayahnya yang bernama Maulana Shihab ad-Din. Beliaulah adalah seorang alumni dari Dar al-Ulum, yang dimana sekolah menengah yang terkemuka di India pada waktu itu. Nah, tetapi beliau ini, Faizul Rahman ini, tidak mengikuti jejak ayahnya yang sekolah di Dar al-Ulum. Tapi meskipun tidak belajar di situ, beliau itu menguasai kurikulum yang bernama, kurikulumnya itu Darsa Nizam. Beliau memahami kurikulum tersebut. Nah, dengan pemahaman beliau ini melengkapi latar belakang beliau dalam memahami Islam gitu. Kemudian pada tahun 1933 maksudnya, beliau Faizul Rahman itu memasuki sekolah modern dan kemudian dilanjutkan ke Punjab University yang menyandang gelar BA, spesialisasi bahasa Arab, pada tahun 1940. 2 tahun setelah itu beliau memperoleh gelar master dalam bidang yang sama dan universitas yang sama juga. Dan beliau ini menyadari bahwa pendidikan tinggi Islam di India itu sangat rendah. Kemudian beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Inggris. Nah, keputusan ini dianggap sangat berani pada waktu itu, karena pada zaman itu keputusan beliau ini dianggap menjadi suatu hal yang aneh, karena pada waktu itu jika seorang muslim pergi belajar Islam ke Eropa, dan kalaupun ada seorang muslim yang belajar, nantinya seorang muslim yang belajar di Eropa itu nanti akan sulit diterima oleh negaranya gitu. Tetapi semua anggapan itu dihiraukan lah, atau tidak menjadi penghalang bagi Faizul Rahman beliau ini. Kemudian pada tahun 1946 beliau ini berangkat ke Oxford University, Inggris. Nah, kemudian beliau ini menguasai bahasa-bahasa yang begitu banyak, dan kemudian dalam penguasaan bahasa ini beliau ini bisa menggali dan memperluas wawasan keilmuannya gitu, terutama pada bidang studi Islam melalui penelusuran literatur keislaman yang ditulis oleh para orientalis dalam bahasa yang umumnya pada waktu itu Eropa. Nah, kemudian setelah itu beliau lulus. Nah, beliau itu memilih mengajar di Eropa, yang dimulai dengan mengajar bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University, Inggris pada tahun 50 sampai 58. Nah, setelah itu beliau meninggalkan Inggris untuk menjadi associate profesor pada bidang studi Islam di Institut Islamic Study McGill University di salah satu tempat Kanada. Setelah 3 tahun di Kanada, beliau ini
memulai suatu proyek yang sangat ambisius dalam hidupnya pada waktu itu, yang kemudian menjadi titik tolak dalam karirnya. Dan di bawah Jenderal Ayub Khan yang mulai memperbarui usahanya pada pembentukan politik dan identitas negara, dan diharapkan membawa negaranya kembali pada kisahnya sebagai negara yang Islam atau visi dan idenya itu Islam gitu. Nah, untuk apa yang dikerjakan Jenderal Ayub Khan ini membuat antusiasme tokoh Fajrul Rahman ini gitu. Nah, antusiasme itu dibuktikan dengan beliau rela meninggalkan karir akademiknya yang bergengsi pada waktu itu di Kanada demi tantangan yang menghadang di Pakistan itu. Pada awal pembentukannya, beliau menjadi profesor tamu yang pertama, kemudian selanjutnya naik menjadi direktur selama 1 periode. Nah, pada suatu ketika Fajrul Rahman ini mengepalai suatu lembaga, ya. Nah, dalam dalam mengepalai lembaga tersebut, kalangan ulama tradisional itu kurang menyetujui gitu. Karena pada waktu itu mereka beranggapan bahwa jabatan direktur lembaga itu harusnya itu menjadi hak istimewa seorang ulama tradisional gitu, yang terdidik secara tradisional, bukan dari Eropa gitu. Sementara Fajrul Rahman sendiri itu dianggap sebagai kelompok modernis karena telah banyak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Barat. Dan selama pemikiran Rahman beliau ini selalu mendapat tantangan yang keras gitu, di kalangan tradisionalis dan fundamentalis. Nah, dalam puncak tantangan ini meletus ketika karyanya yang diterjemahkan oleh bahasa Urdu dan dipublikasikan pada jurnal Fiqh Al-Nazir. Nah, kemudian tegangan ini terus berlanjut ditambah dengan ketegangan politik antara ulama tradisional dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Ayub Khan yang pada kali itu bisa digolongkan seorang modernis gitu. Kemudian karena banyak tekanan, beliau hengkang dari Pakistan, kemudian kembali ke Barat dan menjadi dosen di Universitas California, Los Angeles pada tahun 1968. Kemudian setahun setelahnya, tahun 1969, dia diangkat menjadi profesor dalam bidang pemikiran Islam di Universitas Chicago, dan universitas ini menjadi tempat bekerja terakhir sampai beliau wafat gitu. Kemudian jika kita dalam biografi tadi, dan kita masuk ke latar belakang pemikiran, dari paparan biografi tadi terdapat beberapa hal yang perlu dikaji, yang lebih jauh gitu, terutama pada sebab-sebab andilnya Fajrul Rahman dalam dialektika pembaharuan keislaman yang menawarkan sebuah gerbong neo-modernisme. Dalam gerbong tersebut, Rahman mengagendakan 2 program dalam rangka mengembangkan pikiran umat Islam gitu. Nah, secara historis, arus pemikiran keislaman ini dikuasai oleh 2 kecenderungan ya. Pertama, kecenderungan mensakralkan teks serta tradisi, dan kedua, kecenderungan untuk mendekonstruksi persakralan tersebut gitu. Nah, realitas yang saya sebutkan tadi itu mengusik kesadaran beliau Fajrul Rahman untuk memposisikan diri pada kecenderungan yang kedua gitu. Nah, Fajrul Rahman ini kemudian mulai mencoba mengkritik dan merespon tantangan modernitas tanpa larut pada pemikiran Barat gitu. Namun demikian, beliau tetap memandang bahwa tanpa tradisi umat Islam tidak akan memahami sumber dari segala sumber hukum begitu. Nah, kecenderungan yang pertama ini berefek pada munculnya pembekuan, kejumudan, dan purifikasi ajaran Islam. Nah, sebab itu pensakralan teks dan tradisi tersebut menyebabkan meredupnya cahaya dan dinamika wacana Islam. Nah, pada akhirnya semakin mengeras ketika terjadi intervensi ideologi dari penguasaan
yang memihak secara ekstrim pada suatu paham tertentu. Nah, kondisi semacam ini yang diamati oleh Rahman di Palestina itu samping datangnya paradigma baru pemikiran barat yang mengkritik secara habis-habisan terhadap seluruh sendi ajaran Islam. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau kata-katanya kurang dipahami atau terlalu cepat, karena ini juga saya lagi belajar juga seperti ini. Terima kasih. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau ada materi yang tidak pas atau salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.